bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya menyapa teman-teman semua. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Haleluya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelelahan mental. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mengalami yang namanya kelelahan mental. Sadar atau tidak sadar, kita harus segera mengantisipasi hal ini agar tidak menjadi kelelahan yang berkepanjangan sehingga kita menjadi orang yang lebih produktif dan bersemangat di dalam menjalani setiap hari-hari kita. Kita hari ini akan melihat apa kata kebenaran firman Tuhan tentang kelelahan yang kita alami. Kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29, firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah kekuatan kepada yang lemah. Kolose 1 ayat yang ke-11, semoga kamu dikuatkan dengan segala kekuatan sesuai dengan kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar disertai dengan sukacita. Tentunya Allah selalu menginginkan kita menjadi orang-orang yang selalu bekerja dengan dipenuhi dengan sukacita. Tetapi ada kalanya kita melalui hari-hari kita dengan kelelahan mental. Dan ini adalah beberapa tanda atau ciri-ciri yang secara sadar atau tidak sadar sebenarnya kita sedang alami. Supaya kita segera dapat berbalik dan menjadi orang yang bersemangat kembali. Harus kita sadari ketujuh hal ini, ciri-ciri ini jika sedang ada di dalam diri kita. Yang pertama, kita sedang kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu buat kita adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Dulu kita sangat bersemangat ketika diajak bernyanyi, ketika mempelajari hal-hal baru, ketika diajak untuk membaca buku, ketika kita diajak berjalan-jalan, tetapi pada saat itu kita sedang kehilangan minat untuk hal-hal yang dulu buat kita itu sangat menyenangkan. Ini juga adalah salah satu tanda yang sebenarnya kita sedang membutuhkan istirahat. Mental kita sedang lelah. Harus dipulihkan pikiran kita, harus ada relaksasi, bahkan kembali harus bersemangat. Mungkin kita harus dibantu oleh seorang profesional atau mungkin kita perlu bimbingan secara kerohanian dari orang-orang yang memang berkompeten sehingga kita menjadi orang yang siap untuk kembali berbahagia dan kembali kepada hari-hari kita dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Haleluya. Ciri-ciri yang kedua yang mungkin juga sedang menjadi satu pertanda bahwa kita sedang kelelahan secara mental adalah sulit sekali untuk berkonsentrasi. Biasanya kita adalah seorang yang cukup fokus, gampang berkonsentrasi kepada tugas ataupun hal-hal yang selama ini diperhadapkan kepada kita. Tetapi ada satu waktu kita sepertinya sulit sekali untuk fokus. Ini juga mungkin menjadi salah satu tanda mental kita sedang lelah. Pikiran kita mungkin sedang kacau atau mungkin pikiran kita sedang terbebani dengan sesuatu masalah atau beban yang selama ini menjadi kepikiran kita setiap hari secara terus-menerus. Jika hal ini sedang terjadi kepada kita, segera berhentilah. Coba untuk rileks kembali. Coba untuk kembali menenangkan diri dan berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang memang menyenangkan bagi kita atau tidak mengerjakan apa-apa sama sekali. Nikmati istirahat. Jangan merasa bersalah ketika hal itu sedang terjadi kepada kita. Jangan langsung menghakimi diri. Kita adalah orang-orang yang pemalas, tetapi saat itu mental kita memang sedang menginginkan istirahat. Hal yang ketiga yang menjadi tanda-tanda bahwa mental kita sedang lelah adalah gampang tersinggung. Mudah sekali emosional, padahal untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Ini juga menjadi satu tanda bahwa mental kita sedang lelah. Langsung bertindak supaya tidak menjadi ketersinggungan dengan orang lain. Karena bisa saja situasi demi situasi yang diperhadapkan kepada kita, pada waktu mental kita sedang lelah, kita akan terpancing emosi menghadapi banyak orang. Jika orang yang berhadapan dengan kita bisa mengerti, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika ternyata orang yang kita hadapi juga adalah orang dengan emosi tinggi, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik dan berdampak buruk bagi kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika ini sudah mulai terjadi pada kita, segera sadari untuk kita kembali
tenang dan rileks untuk tidak mengerjakan apapun, untuk kita kembali dapat mengungkapkan apa yang menjadi rasa bahagia kita selama ini. Hal yang selanjutnya adalah pola tidur kita yang mulai terganggu. Bisa saja kita menjadi orang yang kurang tidur, atau justru jam tidur kita sangat berlebihan. Bisa sampai seharian kita tidur tanpa mengerjakan apapun. Ini juga sudah menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kelelahan mental atau jam tidur kita yang berkurang. Malam kita cepat tidur, tetapi pagi hari kita cepat terbangun, bahkan belum berganti pagi kita sudah cepat terbangun, dan sesudah itu kita tidak bisa tidur. Pola tidur yang seperti ini, yang tidak baik dan tidak kita alami atau pernah kita lakukan sebelumnya, ini juga sudah menunjukkan bahwa sebenarnya mental kita sedang lelah, mental kita sedang terganggu. Segera antisipasi untuk kembali kepada pola yang sebelumnya pernah kita lakukan. Yang kelima adalah sedang malas bertemu dengan orang lain, malas bertemu dengan teman-teman atau malas berinteraksi dengan orang lain. Mungkin kita juga pernah mengalami hal ini, enggak apa-apa. Ini pertanda yang baik juga untuk kita kembali merecharge diri kita. Jalani dengan baik, jangan selalu merasa bersalah ketika ada satu waktu kita memang sedang tidak ingin bertemu dengan teman terdekat sekalipun. Dijalani saja, karena saat itu mental kita memang sedang butuh beristirahat dan diri kita juga butuh untuk kita mengasihinya. Mungkin akan menjadi satu rasa yang cukup berat untuk kita menolak ajakan orang lain untuk bertemu dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Tetapi jika memang sedang tidak ingin, beranilah untuk berkata tidak, karena diri kita juga butuh untuk menerima asupan yang jauh lebih baik. Hal yang selanjutnya adalah pikiran kita selalu negatif. Pikiran kita selalu curiga terhadap orang lain. Hal-hal yang tidak baik selalu ada di pikiran kita. Ada rasa tidak berharga, rasa tidak dihargai, bahkan putus asa. Rasa semua yang kita lakukan tidak dihargai orang lain. Jika mulai pikiran-pikiran kita selalu diisi dengan pemikiran-pemikiran negatif, berhati-hati. Ini artinya jiwa kita sedang lelah, mental kita sedang butuh istirahat. Langsung ditanggapi dengan sebaik-baiknya, langsung banyak berdiam diri, dan tentunya butuh istirahat yang baik. Puji Tuhan. Dan hal yang ketujuh adalah kesulitan untuk mengambil keputusan, padahal itu hal-hal yang sederhana. Misalnya, kita sangat sulit untuk mengambil keputusan untuk makan malam pada malam hari ini, kita itu harus makan malam apa. Padahal itu hal yang sepele, tetapi karena kita menjadi seorang yang sedang kalut, yang mentalnya sedang lelah, untuk mengambil keputusan yang sederhana pun buat kita itu sepertinya sangat berat. Antisipasi hal ini tentunya dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya tidak berlarut-larut kelelahan mental kita. Dari antara ciri-ciri ini mungkin ada 2 atau 3 yang sedang ada di dalam kita. Kehilangan minat pada hal-hal yang dahulu sebenarnya menyenangkan untuk kita. Kemudian sulit untuk berkonsentrasi atau fokus terhadap hal-hal yang biasanya kita kerjakan selama ini. Kita menjadi pribadi yang mudah tersinggung, emosional terhadap hal-hal kecil. Itu tandanya kita sedang kelelahan mental. Kemudian pola tidur kita yang tidak teratur. Kita kesulitan untuk tidur malam tetapi tengah malam terbangun lagi, atau justru jam tidur yang sangat panjang seharian kita cuma mau tidur saja. Kemudian malas bertemu dengan teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita, malas berinteraksi dengan mereka. Kemudian pikiran kita selalu dipenuhi dengan pikiran negatif, putus asa, rasa bersalah, rasa tidak berharga, rasa tidak dihargai. Dan yang terakhir adalah kesulitan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sepele dan sederhana. Jika hal-hal ini mungkin ada di dalam diri kita pada saat ini, itu menjadi satu tanda bahwa kita sedang butuh untuk berdiam diri. Percayalah, harus ada pengakuan dan kejujuran. Jangan selalu merasa bersalah, jangan selalu merasa bahwa ketika hal-hal ini ada di dalam kita menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dalam firman yang tadi kita bacakan, Tuhan pun tahu bahwa ada saat di mana kita sedang lelah dan lemah. Semoga kamu dikuatkan dengan segala kekuatan,
sesuai dengan kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar disertai sukacita. Dia memberi kekuatan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 tadi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah kekuatan kepada yang lemah. Akui di hadapan Tuhan kalau pada saat ini mental kita memang sedang lelah dan lemah. Jika kita malu mengakui di hadapan orang lain, akui di hadapan Tuhan. Dan saat itu kita perlu berdiam diri dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Percayalah, jika hal-hal ini sedang terjadi pada kita, itu tidak masalah. Karena pada saat ini dengan tingkat pekerjaan yang cukup tinggi, bahkan tingkat tekanan yang cukup tinggi, baik itu di pekerjaan, di pelayanan, di mana sekalipun, ada waktunya memang kita butuh untuk beristirahat dan diam di bawah kaki Tuhan. Maria dan Marta adalah dua wanita. Marta adalah wanita yang selalu disibukkan dengan hal-hal duniawi, tetapi ada waktunya kita duduk diam di bawah kaki Yesus dan hanya mau mendengar suara Tuhan. Percayalah, kekuatan pasti Tuhan akan berikan kepada kita, kelegaan Tuhan akan berikan kepada kita, sehingga kita dapat mengerjakan segala sesuatu kembali dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.